Gempa dengan kekuatan magnitudo 5,8 ini mengguncang Gunung Kidul, Yogyakarta, Senin malam sekitar pukul 19.57 waktu Indonesia Barat. Data sementara dari BPBD Gunung Kidul ini menyebutkan pemirsa gempa menyebabkan 12 rumah warga rusak. Gempa dengan kekuatan magnitudo 5,8 mengguncang Gunung Kidul, Yogyakarta, Senin malam. Pusat gempa berada di 95 km barat daya Gunung Kidul Utara pada koordinat 8,78 lintang selatan, 110,27 bujur timur dengan kedalaman 30 km dan tidak berpotensi tsunami. Akibat gempa tersebut terdapat kerusakan bangunan di Pasar Prambanan di selatan Gunung Kidul. Tak hanya itu, sejumlah bangunan lain pun juga rusak. Warga sempat panik dan berhamburan keluar rumah akibat peristiwa ini. Diketahui gempa ini berdampak dan dirasakan di daerah Sleman, Yogyakarta, Kulon Progo, dan Bantul. Di Gunung Kidul sendiri sejauh ini ada 3 kecamatan yang dilaporkan terdapat kerusakan, meliputi Kecamatan Ngelipar, Kecamatan Semanu, dan Kecamatan Purwosari. Kerusakan didominasi oleh retaknya tembok bangunan, serta genting rumah warga yang ikut jatuh. Kerusakan terparah terjadi di Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Gunung Kidul dengan total kerusakan rumah mencapai 10 rumah dengan kerusakan berupa tembok yang retak. Sementara 2 rumah di Kecamatan Ngelipar. Salah seorang warga mengaku kaget dengan gempa yang terasa. Warga kemudian bergegas menyelamatkan diri. Bunyi gelek gitu. Tak kaget langsung gendong anak kecil tuh lari. Nggak tahu kalau ini rumahnya tuh amblek gitu, geser gitu. Saya kira tuh barbel yang di kamar. Itu. Ternyata ini rumah yang belakang. Geser amblek ke bawah gitu. Pada lepas ininya. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. BPBD Gunung Kidul menghimbau kepada warga untuk tetap tenang serta segera melaporkan dampak kerusakan ke petugas BPBD Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, Ainus melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan belum menemukan 3 korban yang tersisa dari banjir bandang Kelurahan Rua Ternate, Maluku Utara. Anjing pelacak dikerahkan ke lokasi pencarian namun belum membuahkan hasil. Tim SAR gabungan terus mencari korban banjir bandang di Kelurahan Rua, Kota Ternate, Maluku Utara. Untuk memudahkan pencarian, tim mengerahkan 1 anjing pelacak di titik-titik yang telah dipetakan. Namun pencarian selama beberapa menit tidak membuahkan hasil karena banyaknya kerumunan warga di lokasi sehingga menyulitkan anjing pelacak mengendus jasad korban. Pencarian akan dilanjutkan dengan membatasi aktivitas warga. Sementara itu tim SAR gabungan akan memperluas lagi area pencarian di 2 sektor tidak jauh dari area pantai. Pelibatan anjing pelacak masih tetap kami gunakan per hari, jadi sampai dengan batas waktu yang ditentukan dari Basarnas untuk evakuasi korban banjir tersebut. Evakuasi besok kami akan melakukan penyekatan, yang dimana penyekatan akan kami bagi di depan posko kami, di posko Polres Pontianak, dan kedua di depan posko Aju ini. Sampai operasi pencarian ditutup, korban meninggal masih berjumlah 16 orang yang sudah ditemukan dan teridentifikasi, sementara 3 lainnya belum ditemukan. Pencarian akan kembali dilakukan pada Selasa pagi. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Komisi Yudisial telah memutuskan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memberikan vonis bebas kepada Ronald Tanur untuk diberhentikan. Ya, ketiga hakim tersebut dinyatakan melakukan pelanggaran berat dan melanggar kode etik serta pedoman perilaku hakim. Komisi 3 DPR RI lakukan rapat konsultasi dengan Komisi Yudisial membahas pengawasan terhadap vonis bebas yang diberikan oleh 3 hakim PN Surabaya kepada Ronald Tanur. Dalam rapat tersebut, KY mengungkapkan ketiga hakim tersebut telah diberhentikan. Dari hasil pengawasan dan investigasi KY, dinyatakan bahwa ketiga hakim tersebut melakukan pelanggaran berat serta melanggar pedoman perilaku hakim. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para terlapor itu dugaan pelanggaran kode etik itu terkait dengan pertimbangan bahwa penyebab
kenapa korban itu meninggal dunia itu kan fokus kepada adanya minum alkohol ya. Padahal itu menurut para ahli tidak seperti itu, ada hal lain yang lebih menjadi kenapa si korban itu meninggal dunia. Itulah yang menurut pertimbangan dari kami bahwa itu merupakan pelanggaran sanksi berat sehingga dijatuhi sanksi pemberhentian dengan melalui majelis kehormatan hakim. Sebelumnya, putusan bebas Gregorius Ronald Tanur, terdakwa pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afrianti, menuai polemik. Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dinilai janggal dan tidak adil untuk keluarga korban, hingga membuat Komisi Yudisial memeriksa ketiga hakim dalam perkara tersebut. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk membahas terkait hal ini kami sudah tergabung bersama Kasih Intelijen Kejari Surabaya Putu Arya Wibisana dan juga ada kuasa hukum keluarga Dini Sera Afrianti Dimas Yemahura yang nanti akan bergabung sesaat lagi. Ya. Tapi kita sapa terlebih dahulu Pak Putu Arya. Selamat pagi Pak Putu Arya. Pak Putu Arya, kami belum mendengar suara Anda. Mungkin bisa dinyalain, Pak? Mungkin termute. Ya, selamat pagi Mbak Arista dan Mas Togi. Baik. Bisa didengar? Baik, selamat pagi Pak Putu Arya. Pak Putu Arya, ini saya mau tanya nih perkembangan kasus perkembangan kasasi dari Ronald Tanur seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Mbak Arista. Untuk perkembangan saat ini pada tanggal 27 ya. Ya, 27 Agustus. Ya, Agustus 2024. Untuk perkembangan memori kasasi sudah kami layangkan ke Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 Agustus 2024, Mbak. Jadi sudah kami daftarkan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Nah, kemudian seharusnya sudah diteruskan ke Mahkamah Agung untuk segera digelar dan dilaksanakan persidangan untuk penanganan perkara Gregorius Ronald Tanur ini, Mbak. Seperti itu. Baik. Pak Putu, ini terkait mungkin Ronald Tanur sendiri kan memang sudah dinyatakan bebas ya. Apakah dia ini diperbolehkan, ini bagi orang awam ya, diperbolehkan untuk berpergian ke luar negeri kah? Atau tetap harus ada semacam mungkin peraturan harus tetap ada di dalam negeri? Karena kan memang kasus ini kan akan naik banding, Pak Putu. Iya, untuk kasus ini karena putusannya adalah bebas kemarin, kami langsung menyatakan sikap untuk kasasi dan tentunya tidak melalui banding, Mas. Jadi kami langsung kasasi ke Mahkamah Agung dan itu untuk terhadap untuk terdakwa ini nanti sudah kami lakukan cekal juga. Sudah kami lakukan cekal pada 3 minggu yang lalu ya, dan itu sudah kami koordinasikan juga melalui Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung. Dan tentunya seharusnya bagi terdakwa sendiri ini sudah tidak memungkinkan untuk bisa bepergian ke luar negeri. Nah, untuk selanjutnya nanti kami tetap memonitor, Mas, melalui imigrasi juga akan bekerja sama, berkoordinasi. Untuk paspor yang bersangkutan juga sudah kami mintakan untuk tidak bisa digunakan untuk bepergian ke luar negeri, seperti itu, Mas. Baik, Mas Putu Arya, berarti saya konfirmasi, berarti walaupun sudah divonis bebas, tapi karena ada kasasi, tetap ya pencekalan itu diselenggarakan. Maksudnya untuk Ronald Tanur memang tidak diperbolehkan ke luar negeri. Pak Putu Arya, selain itu, apakah masyarakat ini bisa mengetahui kira-kira kapan sih sidang kasasinya ini akan digelar, Pak? Kalau untuk kasasi nanti bisa langsung ke ini, Mbak, bisa ditanyakan langsung ke Mahkamah Agung mungkin ya. Untuk pendaftarannya memang sudah kita daftarkan sejak tanggal 16 Agustus yang lalu, dan tentunya nih kita tidak tahu nanti berapa lama nanti akan digelar di Mahkamah Agung. Mudah-mudahan bisa sesegera mungkin dan bisa mendapatkan keputusan sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh keluarga korban dan juga masyarakat Indonesia secara
seluruhnya, seperti itu. Ya, Pak Putu Arya, ini terkait mungkin juga para hakimnya juga. Apakah para hakimnya akan menjadi orang yang samakah atau berbeda nantinya? Kalau di Mahkamah Agung tentu majelis hakimnya berbeda kan nanti Mas. Di sana kan nanti ada ditunjuk kembali oleh Mahkamah Agung tentunya. Kalau yang di Pengadilan Negeri Surabaya kemarin kan itu adalah judek fakti, yaitu yang memeriksa fakta-fakta persidangan sesuai dengan pembuktian yang sudah dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Nah, sedangkan nanti yang di Mahkamah Agung adalah judek yuris. Ya, judek yuris ini adalah nanti beliau yang akan memberikan putusan apakah ini nanti penerapan hukumnya sudah sesuai, apakah ada kekhilafan dari hakim atau nanti akan diambil alih oleh judek yuris ini sebagai yang akan memberikan keadilan bagi sesuai dengan fakta-fakta yang akan disampaikan oleh kami dalam memori kasasi yang telah kami formulasikan. Seperti itu, Mas. Pak Putu Arya, terakhir menurut Anda ini kans kasasi ini dikabulkan seberapa besar? Kami sangat optimis untuk kasasi kami ini sudah kami lakukan gelar juga secara berjenjang melalui Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya dan tim Jaksa Penuntut Umum. Sudah kami gelar juga di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan kami sudah menerima masukan-masukan maupun saran-saran yang tentunya kami sangat yakin ini akan berhasil dan tidak akan yang Gregoris Nurdin ini tidak akan bebas dan tentunya akan mendapatkan pidana badan yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Putu Arya Wibisana selaku Kasih Intelijen Kejari Surabaya atas waktunya, Pak. Terima Kita akan kasih kawal banyak, terus Bapak. untuk kasus ini, Pak ya. Salam sehat, Pak. Salam sehat, Pak Putu. Terima kasih Mbak Narista dan Mas Togi. Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran bagi kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI mulai hari ini tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024 mendatang. Pihak KPU menetapkan parpol atau gabungan parpol ini harus memiliki suara paling sedikit 7,5% suara sah agar bisa mengusungkan pasangan calon di Pilgub Jakarta pada tanggal 27 Agustus yaitu hari ini dan besok tanggal 28 Agustus pendaftaran dimulai pukul 8 hingga 4 sore. Sementara di hari terakhir 29 Agustus pendaftaran dibuka pada pukul 8 pagi hingga pukul 23:59 malam. KPU DKI Jakarta juga telah mengeluarkan keputusan terkait syarat minimal suara sah parpol atau gabungan parpol untuk mengajukan paslon pada Pilgub dan Pilwagub DKI Jakarta, yaitu paling sedikit 7,5% suara sah. Ketua KPU DKI Jakarta maksud saya Wahyu Dinata ini menjelaskan juga keputusan KPU Jakarta sudah mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan syarat pencalonan berdasarkan persentase komposisi penduduk di daftar pemilih tetap. Di keputusan KPU ini kami menetapkan pertama syarat perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik pada pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi tahun 2024 sebagai persyaratan pengajuan pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta, yaitu paling sedikit 7,5%, dan wakil gubernur DKI Jakarta sebagai berikut. Untuk hari Selasa dan Rabu tanggal 27 dan tanggal 28, kami membuka pendaftaran dari pukul 8 sampai pukul 16.00. Untuk hari terakhir, Kamis tanggal 29 Agustus, kami membuka pendaftaran dari pukul 8 sampai pukul 23.59. Pemirsa, PDI Perjuangan ini batal mengumumkan jagoannya di pemilihan gubernur Jakarta. Ya, Anies Baswedan yang santer dikabarkan akan diusung PDIP tidak hadir di acara pengumuman bakal calon kepala daerah. PDI Perjuangan menggelar pengumuman gelombang ketiga bakal calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2024. PDIP mengumumkan 6 pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusungnya. Di antaranya paslon di Pilgub Sumatera Barat, Jawa Tengah, Banten, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara.
Namun PDIP yang sedianya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jakarta ternyata batal dilakukan. Sebelumnya ada sejumlah nama yang santer akan diusung PDIP di Pilgub Jakarta. Di antaranya Anies Baswedan, Rano Karno, hingga Basuki Cahayapurnama. Ya, pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat membenarkan jika mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan sempat datang ke kantor DPP PDIP dan juga bertemu dengan Rano Karno. Ya, Jarod mengatakan kunjungan itu dalam rangka silaturahmi dan bertukar pengalaman. Anies tadi kita lihat sempat datang di gedung B, ketemu sama Sidul, Bang Rano, betul nggak? Bung Rano Karno. Kalian harus ingat bahwa Pak Rano, Bung Rano ini adalah Gubernur Banten, Wakil Gubernur Banten. Pak Anies itu Gubernur DKI. Masa Gubernur DKI sama Gubernur Banten berdiskusi, ya tidak boleh? Boleh kan? Boleh. Jadi dalam rangka untuk silaturahim, untuk membicarakan sebetulnya DKI ke depan itu seperti apa? Tukar menukar pengalaman. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita telah bergabung dengan rekan Giselia Nurrahma di kantor KPU Provinsi Jakarta. Selamat siang Gisel. Gisel, hari ini sudah mulai pendaftaran, tapi kalau dari pantauan Anda apakah sudah ada yang datang untuk mendaftar di sana? Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa hari ini merupakan hari pertama pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur Pilkada DKI Jakarta di KPUD DKI Jakarta. Dapat kami sampaikan situasi terkini pukul 10:30 siang waktu Indonesia Barat di gedung KPU ini terpantau situasinya masih kondusif dan kami melihat tidak ada demo yang terjadi di luar gedung KPU dan terdapat sejumlah pengamanan yang memang kami melihat pengamanan ini sejak pagi hingga siang ini terpantau cukup ketat dan ada sejumlah ambulan yang memang dipersiapkan KPU DKI Jakarta untuk mengawal jalannya pendaftaran cagup dan cawagup DKI Jakarta selama 3 hari ini. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan juga hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi siapa nantinya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan mendaftar pada hari pertama ini. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui juga bahwa untuk DKI Jakarta pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta ini terhitung sejak hari ini hingga hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, yang mana pada tanggal 27 dan 28 pendaftaran dibuka sejak mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Sementara untuk hari terakhir yakni Kamis 29 Agustus 2024 pendaftaran dibuka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 23:59 malam waktu Indonesia Barat. Pemirsa, pada pendaftaran cagup dan cawagup kali ini pihak KPU DKI Jakarta tidak memperbolehkan adanya arak-arakan yang dapat mengganggu jalannya lalu lintas dan mengingat pendaftaran ini dilakukan di hari kerja sehingga nantinya bakal pasangan cagup dan juga cawagup ini hanya akan didampingi oleh elit partai politik. Sementara untuk pendukung pihak KPU DKI Jakarta ini hanya menyediakan dan hanya membatasi sekitar 150 hingga 200 orang dan hanya para pendukung ini hanya boleh menunggu di luar gedung KPU DKI Jakarta begitu. Kemudian tadi juga baru saja Ketua KPU DKI Jakarta yakni Wahyu Dinata mengadakan konferensi pers di mana sejauh ini pasangan yang diusung Kim Plus yakni Ridwan Kamil dan juga Suswono dikonfirmasi akan mendaftar ke KPU DKI Jakarta ini pada hari Rabu besok 28 Agustus 2024 pada pukul 2:30 sore waktu Indonesia Barat. Sementara dari informasi yang beredar bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jalur independen yakni Dharma Pongrengkun dan juga Kun Wardana akan mendaftar ke KPU Jakarta pada hari Kamis 29 Agustus 2024. Dan pemirsa, sebagai informasi KPU DKI Jakarta ini memastikan akan menggunakan PKPU terbaru yang mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi tentang pencalonan pilkada terkait batas usia dan ambang batas suara. Demikian, kembali ke Anda.
Terima kasih Gisa Yanurama atas informasinya, melapor langsung dari KPU Provinsi Jakarta. Selamat bertugas kembali. PDI Perjuangan belum juga mengumumkan jagoannya di Pilkada Jakarta nanti. Ya, bahkan nama Anies Baswedan yang sempat digadang-gadang akan dipasangkan dengan Rano Karno tidak diumumkan. Nasib Anies Baswedan untuk maju di pemilihan gubernur di Jakarta masih menjadi tanda tanya. Meski sempat digadang-gadang akan diusung PDI Perjuangan untuk maju di Pilkada Jakarta, nyatanya hingga Senin siang saat partai berlambang banteng mengumumkan gelombang ketiga bakal calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada serentak 2024, nama Anies Baswedan juga tidak disebut. PDI Perjuangan hanya mengumumkan 6 pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusungnya. Di antaranya pasangan calon di pemilihan gubernur Sumatera Barat, Jawa Tengah, Banten, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara. Perkenankanlah kami melaporkan bahwa jumlah total pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang telah diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan diumumkan pada hari ini berasal dari 60 daerah. Tingkat provinsi sebanyak 6 provinsi, 38 kabupaten dan 16 kota. Selanjutnya dengan seizin Ibu Ketua Umum, kami akan umumkan calon gubernur dan calon wakil gubernur mewakili calon kepala daerah. Sebelumnya beredar isu Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Rano Karno untuk maju di Pilkada Jakarta. Namun belakangan beredar kabar pencalonan Anies di Jakarta batal. Ya, sebelumnya foto Anies Baswedan sungkem dengan ibundanya beredar di media sosial. Dalam foto tersebut Anies sempat sungkem dan menyeratkan akan maju dalam Pilkada Jakarta. Pemirsa, dalam video yang sudah beredar di dunia maya, ini Anies mengenakan baju bernuansa merah sungkem kepada ibunya. Sang ibu juga turut mendoakan Anies sebelum dirinya berangkat menuju kantor DPP PDI Perjuangan. Rencananya hari ini Anies akan ditasbihkan menjadi calon gubernur dari PDI Perjuangan. Pemirsa, pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda menyebut bahwa jika jadi diusung, pasangan Anies Rano Karno menjadi lawan berat untuk RK. Ya, Hanta juga menyebut jika Anies jadi diusung, rakyat akan disuguhkan dengan tontonan demokrasi yang berkualitas. Data ya, saya sangat percaya pada data. Meskipun trennya tren hari ini bisa berubah dinamis, tapi tren hari ini kan penting untuk menjadi pijakan buat semua untuk menganalisa potensi, prospek dan sebagainya. Ya. Itu kombinasi terberat. Saya ngelihatnya dari Pak Ridwan Kamil yang sudah standby. Kalau pasangannya Anies berpasangan dengan Rano Karno, itu kabar kurang baik buat Ridwan Kamil, karena akan menjadi lawan tanding yang bukan hanya berat, tapi sangat berat. Yang kedua, yang agak sedang, kalau diusung PDI Perjuangan mungkin Pak Ahok. Berdasarkan data kan, Ahok dengan Ridwan Kamil kan relatif agak imbang. Pak Ridwan Kamil ini bukan lemah, tapi sudah punya modal politik juga, tapi juga tidak sangat kuat. Jadi masih oke lah datanya. Tapi kalau yang dimajukan Pak Pramono Anung per data per hari ini, yaitu kabar baik buat Pak Ridwan Kamil, karena Pramono Anung tidak terlalu kuat elektabilitasnya. Jadi itu urutannya. Memang secara elektabilitas, Anies yang paling kuat per hari ini. Apalagi kalau dipasangkan dengan Rano Karno. Sidul, anak Betawi kan, ya, jadi semakin kuat kombinasi itu, dan itu akan menjadi lawan tanding yang cukup berat, dan potensi kemenangannya juga cukup besar dari sisi PDI Perjuangan dan jika mengusung Anies dan Rano Karno. Tapi kita tidak tahu ya perkembangan 1, 2, 3 hari ke depan sampai dengan tanggal 29 ini, apakah betul Anies yang akan diusung atau ternyata akhirnya ada misteri lain, ada nama baru. Tapi kalau Anies yang kemungkinan akan diusung, maka kita akan mendapatkan bagus secara demokrasi, tontonan demokrasi yang berkualitas, sangat keras ininya, saya setuju. Jadi kalau analisanya buat PDI Perjuangan, kalau memang pertimbangan elektoral, peluang menangnya ya bersama Anies Baswedan. Ya, sementara itu politikus Partai Golkar Ridwan Kamil menyatakan siap menghadapi siapapun dalam Pilkada Jakarta 2024 termasuk Anies Baswedan. Jelang pendaftaran, RK pun gencar berkunjung ke sejumlah partai politik pendukung.
Benar acara konsolidasi pemenangan Gubernur DKI Jakarta di sini tempatnya. Bakal calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil berkunjung ke sejumlah partai pendukung pada akhir pekan lalu. Di antaranya hadir dalam konsolidasi struktur pemenangan R.K. Suswono oleh P3 di Jakarta Pusat pada Minggu siang. Pada kesempatan tersebut, Ridwan Kamil menanggapi isu terkait potensi Anies Baswedan melenggang di Pilkada Jakarta dan menjadi rivalnya. RK menyebut semakin banyak calon pada kontestasi Pilkada justru semakin bagus. Semakin banyak, semakin bagus untuk warga Jakarta. Kalau bisa 5 sekalian, kalau bisa lebih banyak, ada masalah. Karena warga nanti punya banyak pilihan secara rasional, mana solusi-solusi yang dibawa oleh calon yang paling relevan dengan 5 tahun ke depan kan. Contohnya kita kan ada slogan Jakarta Baru, karena kita membawa gagasan pasca Jakarta ditinggal IKN kan. Nah, jadi banyak hal-hal baru yang harus kita sampaikan. Jadi intinya semakin banyak semakin bagus siapapun itu. Selain berkunjung ke P3, Ridwan Kamil juga menyambangi kantor pusat Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Deklarasi dukungan PSI terhadap pasangan R.K. Suswono ditandai dengan penyerahan surat dukungan oleh Sekjen PSI, Raja Juli Antoni. Tim Liputan iNews melaporkan. Pada Partai Golkar sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi. Dalam kerangka itulah kemudian saya juga menyampaikan pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Adi Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari manapun. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Pak Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan, menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda. Sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun. Demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini majemuk. Terdiri dari suku-suku bangsa dan multipartai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua PDIP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pengkaderan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan B1 KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar dan pasangannya Wakil Gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Semoga calon ini akan membawa perubahan besar bagi pembangunan Provinsi Banten dan sekaligus untuk memberikan satu pembelajaran politik yang baik bahwa perbedaan pandangan politik itu sesungguhnya tidak diharamkan, tetapi setiap perbedaan saya mempunyai keyakinan ada sebuah jalan tengah dengan satu tujuan, yaitu untuk kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara. Dan itulah cita-cita perjuangan daripada Partai
golongan karya. Terima kasih. Sebelum saya serahkan, ada yang mau tanya, saya persilakan. Selamat pagi Pak, saya Teddy dari CNN Indonesia TV. Pak Bahlil, tadi Anda kan datang senyum-senyum, Bapak bilang juga banyak senyuman hari ini. Tadi yang menarik isi pidato Bapak, nyampaian, Bapak sempat menyebut, ini barang bagus, kok barang bagus pernah nggak dipilih Pak? Kemarin akhirnya sempat awalnya memilih nama Andra Soni Gerindra, kemudian Dimyati Natakusuma PKS. Bagaimana kemudian perbedaan ini disampaikan ke pihak Gerindra dan PKS? Seperti apa komunikasinya? Terima kasih. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa politik itu kan dinamis. Dan politik itu selalu ada komunikasi. Sebelum berakhir, itu biasanya selalu ada dinamika. Dan Koalisi Indonesia Maju, partai-partai sangat kompak semua. Dan hubungan kita baik-baik saja. Dan sampai dengan tadi malam, saya sebagai ketua umum partai berkewajiban untuk mengkomunikasikan ini semuanya. Semua dalam kerangka kebersamaan. Dan saya pikir Pak Prabowo maupun Pak Dasko seorang tokoh besar di bangsa ini dan ingin mengedepankan adalah kemajuan bangsa. Perbedaan tidak untuk harus kita selalu bicarakan. Dan terkait dengan apa yang disampaikan tadi, kami merasa bahwa mendukung pasangan A atau pasangan B di satu partai itu sampai dengan sekarang berdinamika terus. Ada juga partai A sudah melakukan rekomendasi ke si A, besok dibatalkan lagi, dan itu terjadi sejak pemilu kada langsung. Jadi ini bukan barang baru. Tetapi semuanya itu harus dilakukan dengan baik. Dan saya pikir nggak ada persoalan dan itu nggak perlu dipertentangkan. Yang penting adalah bagaimana kita menatap masa depan untuk kebaikan negara yang lebih baik, tapi juga khususnya untuk Provinsi Banten. Begitu. Pak Bahlil, izin kalau misalnya mengenai status Ibu Airin sendiri kan di Partai Golkar ini kemudian setelah diusung oleh PDIP seperti apa, dan kemudian kenapa alasannya dari latar belakangnya tiba-tiba dukungan ini bisa berubah? Gimana? Status Bu Airin di Golkar. Oh, Ibu Airin ini kan salah satu kader Golkar terbaik, ya. Ketua Golkar Tangsel awalnya, sekarang menjadi ketua KPPG kemarin, dan insya Allah jadi pengurus lagi. Yang penting jangan jadi ketua umum aja, karena ketua umumnya saya, kira-kira begitu kan. Cukup jadi gubernur Banten aja gitu loh, sama pengurus bawahnya gitu. Jadi ya sebagai kader, kami kan harus merembukan ini dengan baik, dan itulah Partai Golkar. Sekalipun persepsi di luar macam-macam yang sudah dikeluarkan itu, tapi sesungguhnya kan kami tidak pernah membuat satu keputusan akhir dari sebuah proses politik. Dan hari ini adalah keputusan akhir daripada politik itu. Menyangkut dengan hubungan kami dengan partai lain, baik-baik saja. Kalau ada yang merasa kurang baik, saya pikir pikirannya saja itu. Dan kami di KIM semuanya baik-baik saja. Ya Mbak ya? Saya yakin kok partainya Pak Wakil Gubernur juga baik-baik saja. Apalagi saya tidak pernah meminta Wakil Gubernur untuk masuk di Partai Golkar kan, kira-kira begitu. Jadi oke lah gitu. Pak, izin satu lagi Pak. Belia dari Detikkom, ini apakah dukungan ini diberikan karena pimpinan KIM juga sudah memberi restu kepada Ibu Airin di Banten, atau karena pidato Ibu Megawati kemarin? Oh, nggak ada dengan pidato si A, si B, si C. Partai Golkar ini independen. Partai Golkar ini tidak akan bisa dipengaruhi oleh pidato si A, pidato si B, dan pidato si C. Justru Golkar harus mempengaruhi tentang isu-isu politik kebangsaan. Kenapa? Karena Partai Golkar ini sudah teruji. Di zaman 20 tahun sebelum reformasi maupun pasca reformasi. Selalu berada secara bersama-sama dengan pemerintah untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Jadi keputusan Golkar ini semata-mata adalah sebuah keputusan kajian politik mendalam. Dan sudah barang tentu namanya politik, ada komunikasi politik. Dengan KIM kita melakukan komunikasi. Jadi sekali lagi ini semua terjadi karena komunikasi politik yang baik.
Dan seorang pemain politik harus mempunyai kemampuan lobby, dan inilah lobby kita semua bersama. Jadi sekali lagi, tidak ada pidato A, pidato B, dan pidato kami hari ini pidato Ketua Umum Partai Golkar, ya. Saya pikir itu. Silakan, dari mana? Satu lagi. Jangan banyak-banyak soalnya. Sorry. Izin Pak, saya Walda dari Antara Pak. Mau nanya Pak, ini sebelumnya ketika Ibu Airin memutuskan untuk datang ke DPP PDIP dan diusung oleh PDIP. Ya pemirsa, tadi sama-sama kita saksikan dari Bahlil Dahalia yang mengumumkan dukungannya kepada Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di kontestasi Pilkada Banten. Dan kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ya, ini adalah kondisi terkini di mana Ketua Umum Partai Golkar menyerahkan surat dukungan kepada Airin. Sebelumnya tadi sudah sempat saya informasikan bahwa pada hari Minggu Partai Demokrasi Indonesia ini sempat mengusung Airin dan Ade. Masyarakat sempat bertanya-tanya apakah Airin dan Ade maju tanpa didukung oleh Partai Golkar. Namun hari ini Partai Golkar menjawab pertanyaan masyarakat. Golkar mendukung Airin Ade untuk maju dalam Pilkada Banten Oktober mendatang. Seperti dikatakan oleh Bahlil Lahadalia, pemirsa, Airin merupakan salah satu kader terbaik dari Partai Golkar. Maka dari itu Golkar mengusung kembali Airin untuk maju dalam Pilkada Gubernur Banten pada Oktober nanti. Ya, terlihat juga beberapa kader dari PDI Perjuangan telah hadir. Ini untuk mendukung satu sama lain untuk di Pilkada Banten nantinya ya. Iya, kalau misalkan hari Minggu Airin menggunakan baju bernuansa warna merah, ya. Kali ini mix ya. Untuk bajunya Airin tetap kuning, menandakan bahwa Airin masih menjadi kader Golkar. Namun untuk kerudungnya atau hijabnya ada nuansa merahnya. Ini Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi resmi maju di kontestasi pemilihan Gubernur Banten. Pasangan ini diusung PDI Perjuangan untuk berhadapan dengan duet Andra Soni Diniati di Pilkada Banten nanti. Setelah sempat terancam batal maju, kader Partai Golkar Airin Rahmidiani akhirnya resmi berkontestasi di Pilkada Banten. Airin resmi diusung PDI Perjuangan dan berpasangan bersama kader PDI Perjuangan Ade Sumardi, Ketua PDIP Banten. Meski diusung PDI Perjuangan, Airin memastikan dirinya masih menjadi bagian dari Partai Golkar. Apapun itu, politik dinamis. Saya hanya berharap rumah yang selama ini saya tempati, walaupun dengan dinamika yang sangat luar biasa, bisa memahami keputusan yang saya ambil. Karena saat Partai Golkar 2 tahun yang lalu, bahkan mungkin 2 tahun lebih yang lalu, menugaskan saya dengan surat tugas. Sementara itu Partai Golkar memastikan menarik dukungannya dari Airin. Namun Partai Golkar mengizinkan Airin maju di luar partai. Di Pilkada Banten, Airin Ade akan berhadapan dengan pasangan Andra Soni dan Dimyati. Keduanya diusung oleh partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju, termasuk Partai Golkar. Tim Liputan iNews melaporkan.